Surat Yusuf ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u, dan tidak mengumbar aku. Mengumbar itu tidak ngurusi, membiarkan, itu namanya mengumbar. Kalau bahasa Jawanya ngumbar. Nafsi pada diriku atau nafsuku. Sebab inan nafsa, sesungguhnya hawa nafsu, iku la ammaratun, niscaya banyak memerintahkan, bisu pada kejelekan. Ila kecuali ma itu maknanya apa-apa, tapi maksudnya adalah man, siapapun. Jadi ma itu maknanya apa-apa, tapi maksudnya adalah man, siapapun. Rohima, yang menyayangi, sopo Robbi, Tuhanku, sehingga dia bisa terjaga, bisa mengendalikan hawa nafsu. Inna Robbi, sesungguhnya Tuhanku, Yusuf, iku ghafurun, maha pengampun, mengampuni, ya. Rohimun, lagi maha penyayang. Ini ada riwayat, ya. Wa ahroja al-hakim fi tarihihi wa bnu murdawaih wa tailami an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayah dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Qala lama qalaha Yusuf alaihi salam, qala lahu Jibril alaihi salam, ya Yusuf, udkur hammaka. Qol wa ma ubarri'u nafsi. Jadi ini masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 52. Jadi ketika Yusuf mengatakan dalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, malaikat Jibril berkata kepada Yusuf, ya sudah, sekarang kamu sudah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Ya, Zulaikha dan kawan-kawan itu yang bersalah, termasuk Kitfir Aziz juga bersalah, karena tahu kasusnya tapi diam saja, kan gitu kan. Nah sekarang, Sob, apa maumu? Malaikat Jibril bilang seperti itu. Terus maumu sekarang gimana? Lalu Yusuf mengatakan, wama ubarri'u nafsi. Ya, aku tidak akan mengumbar
hawa nafsuku. Artinya setelah aku membuktikan aku benar, terus setelah aku membuktikan mereka salah, aku ya enggak kok mau sewenang-wenang, ya enggak. Karena aku tidak mau mengumbar hawa nafsuku. Kenapa? Sungguh yang namanya hawa nafsu itu banyak memerintahkan terhadap kejelekan. Ya, banyak memerintahkan terhadap kejelekan. Kecuali orang yang disayangi oleh Tuhanku. Ya, kecuali orang yang disayangi oleh Tuhanku, maka dia akan dijaga oleh Allah. Jadi illa marahima rabbi ai illa man asomahullahu ta'ala. Jadi kecuali orang yang memang dijaga oleh Allah, bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, contoh mengendalikan hawa nafsu itu, misalnya anak sekolah, ya, sekolah SMA 3 tahun misalkan, itu kan susah payah, bangun pagi pulang sore, terus setelah 3 tahun ujian dengan kepala pusing, ya kan, mikir pelajaran, takut nggak lulus. Ternyata lulus. Apa yang terjadi? Kalau anak itu ngumbar hawa nafsu, ya sudah, foya-foya, hura-hura, raine dicet, ya kan? Ya, konvoy ke sana kemari, nggak jelas tujuannya apa. Mengungkapkan perasaan bahagianya dengan kemaksiatan. Itu namanya bungah-bungah lacut. Jadi mengungkapkan perasaan bahagianya dengan melakukan kemaksiatan. Yusuf tidak seperti itu. Betapa bahagianya dia bisa terbebas dari penjara, ya kan? Betapa bahagianya kasusnya yang selama ini sulit diurai, alhamdulillah terselesaikan, ya kan? Terus menjadi orang kepercayaan raja, ya kan? Tapi walaupun seperti itu, dia mengatakan wama ubarri'u nafsi. Aku tidak akan mengumbar hawa nafsuku. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Umpama Yusuf itu pengen memenjarakan balik Kitfir Aziz, memenjarakan balik Zulaikha, bisa. Ya kan? Tapi dilakukan? Tidak. Ya, tidak. Yaitu dengan alasan wama ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Bisa dipahami? Nah, ini malah membuat si raja itu tambah seneng. Berarti arek iki arek apik temen iki. Ya kan? Berarti orang baik betul ini. Waqala dan berkata sopo al-maliku raja Mesir Royan bin Walid. Uktuni mendatangkanlah kalian ni padaku bihi dengan Yusuf.
astahlishu memurnikan aku hu pada Yusuf. Memurnikan itu dijadikan apa? Penasehat khusus. Ya, orang kepercayaan. Jadi aja'aluhu kholison li duna sarikin. Jadi aja'aluhu kholison li duna sarikin. Jadi akan aku jadikan teman pribadi tanpa orang lain. Ya. Jadi ingsun dadekake juru pertimbangan lan juru musyawarah sing murni. Iki cara Jawane ngono kuwi. Ingsun dadekake juru pertimbangan lan juru musyawarah sing murni. Mudeng. Jadi aku akan jadikan dia penasehat, juru runding yang aku mintai pertimbangan khusus tanpa orang lain. Linafsi untuk diriku raja. Bisa dipahami ya? Ya sudah, wis ganti kostum Yusuf. Asale rodok-rodok kucel untuk penjara, tadi wangi, glowing, ya, bajunya bagus. Apa? Yes, istimewa lah. Ya. Jadi setelah raja mengucapkan astahlis huli nafsi, lah utusan raja itu datang ke penjara menemui Yusuf. Jadi dia mengatakan, wahai Yusuf, kamu dipanggil raja. Ya. Sekarang kamu sudah tidak ada alasan untuk menolak. Ya kan? Kamu sudah tidak punya alasan untuk menolak lagi. Terus Yusuf akhirnya pamitan dengan para penghuni penjara, ya narapidanane ya dipamiti, sipire ya dipamiti, ngerti sipir? Ya, penjaga penjaranya ya dipamiti rek, ya kan? Kemudian ya mandi pakai baju yang bagus, terus masuklah Yusuf ke dalam istana. Falam maka ketika berbicara atau bercakap-cakap siapa Yusuf hu pada raja, kola maka berkata dia raja. Innaka sesungguhnya kamu Yusuf al yauma di hari ini ladaina di sisi kami raja iku makinun orang yang mempunyai pangkat. Jadi makinun bimakna dzu makanatin. Aminun lagi bisa dipercaya. Jadi makinun amin dzu makanatin wa amanatin.
Jadi mempunyai pangkat dan menjadi orang kepercayaan. Masuk istana, terus Yusuf ngobrol-ngobrol dengan raja itu, ya kan? Ya, pertama kali itu Yusuf ngomong dengan raja itu ya itu. Kok rajanya cocok. Rajanya ya seneng, ya cocok. Terus menilai Yusuf ini orang baik. Kemudian si raja itu mengatakan innaka al-yauma ladaina makinun amin. Sungguh kamu di hari ini, artinya mulai hari ini, di sisiku kamu adalah orang yang mempunyai pangkat dan bisa dipercaya. Seiring peristiwa itu, Kitfir Aziz meninggal. Mudeng. Sehingga Yusuf menggantikan posisinya Kitfir Aziz. Dan sekalian juga dinikahkan dengan Zulaikha. Sekalian juga dinikahkan dengan Zulaikha. Jadi nanti ada riwayatnya sendiri. Ya tak bocori sidik lah. Jadi intinya Kitfir Aziz meninggal, terus singkat cerita Yusuf dinikahkan dengan Zulaikha. Kemudian sang raja mengatakan, yaitu tadi, innaka al-yauma ladaina makinun amin ala amrina fama dzataro an-naf'al. Nah, kemudian dimulailah perencanaan sesuai tafsir dari mimpimu. Ini 7 tahun ke depan ini kan masa subur. Terus 7 tahun berikutnya adalah masa paceklik. Fama dzataro an-naf'al. Kira-kira pendapatmu bagaimana? Apa yang harus kami perbuat untuk menanggulangi paceklik yang mau tidak mau akan terjadi? Qala ijma' at-ta'am. Gini Tuan Raja, Yusuf ngomong sekarang. Kumpulkanlah semua makanan. Artinya hasil-hasil panen nanti semuanya harus dikelola oleh negara. Mudeng, harus dikelola oleh negara. Mau nggak mau harus dikelola oleh negara. Kalau ada yang menolak, nanti di masa paceklik tanggung sendiri akibatnya. Ya, waktu itu ya banyak yang ngeyel. Karena berawal dari rasa tidak percaya kepada Yusuf. Rasa tidak percaya pada mimpinya Yusuf. Disimpan sendiri. Ya kan? Pada akhirnya pas paceklik busuk. Ya kan? Kalau dikelola negara, nanti antara bijinya sama tangkainya tidak dipisah. Gitu kan? Jadi ijma' at-ta'am. Jadi makanan negara ini harus dikelola oleh negara. Jadi ketahanan pangan harus betul-betul dikelola oleh negara.
Wah, iki sak PR dhewe iki ya. Ya kan? Terus wasra zar'an kasira fi hadhihi sinin al-muhsibah. Kemudian apa? Harus menanam banyak tanaman di 7 tahun yang subur. Wes saono-onoe tanah ditanduri. Ya, irigasi semuanya diperbaiki. Seadanya tanah ditanam. Wadakhirit to'am fi sumbulihi. Ya, terus setelah panen nanti, bahan makanannya disimpan sekalian tangkainya agar tidak busuk, agar awet. Terus yang ini yang menakjubkan. Liyam taru minka. Kelak nanti di masa paceklik. Luar negeri Mesir akan kena paceklik juga. Dan mereka akan membeli bahan makanan dari kita dengan harga yang sangat mahal. Di masa paceklik itu kita nanti justru akan kaya raya. Termasuk para pembelot-pembelot itu. Ya, yang oposisi-oposisi itu nanti mereka akan jatuh miskin semua. Karena mereka akan terpaksa membeli bahan makanan dari kita dengan harga yang mahal. Mudeng ya. Fakola waman li bihadza. Terus rajanya bilang, terus yang ngurusi itu semua nanti siapa? Ya, dandani irigasi, ya kan, apa meneh? Nandur, terus menata perekonomian. Terus belum nanti gini, tak omongi. Negara itu kalau paceklik nggak ada makanan, terus gimana biasanya? Jajah negara lain. Bener nggak? Daripada mati keluwen, karuan perang, kan gitu kan? Kalau perang masih ada 2 kemungkinan. Mati, wong ya sama-sama mati. Lapar juga mati, perang juga mati. Tapi kalau perang ada kemungkinan menang dan kita bisa menjarah sumber daya alam di negara jahan. Berarti Yusuf juga mempersiapkan pasukan untuk stabilitas keamanan. Belum nanti oposisi-oposisi itu yang kelaparan itu. Khawatirnya bikin kerusuhan di negerinya sendiri. Bang ngurusi sembarang kalir Yusuf. Terus rajanya bilang, siapa yang kira-kira mampu ngurusi itu semua? Ayo. Ya, ngurusi ekonomi, ngurusi pangan, ketahanan pangan, ngurusi apa? Nek cara saiki dadi Menko Polhukam. Ya kan? Ngurusi itu semua. Siapa yang sanggup? Qala berkata Yusuf. Qala berkata Yusuf. Ij'alni menjadikanlah engkau ni padaku ala khazainil ard atas berbagai simpanannya bumi. Atas berbagai harta simpanannya bumi. Ya. Lah ya Yusuf akhirnya mengajukan dirinya. Ij'alni ala khazainil ard. Jadikanlah saya untuk ngurusi sumber daya yang ada di
Mesir ini. Ya, jadikanlah saya bisa ngurusi khazainil ard, sumber daya yang ada di bumi Mesir ini. Dari mana dia bisa? Pertama, dulu dia sudah banyak belajar dari almarhum Kitfir Aziz. Yang kedua tentunya dia dibimbing oleh Allah dengan wahyu. Wes, ndak usah khawatir. Ini sesungguhnya aku, Yusuf, iku hafidun, orang yang menjaga. Alimun lagi alimun lagi mengetahui. Tidak pakai maha ya. Jadi dzu hifdzin wa ilmin bi amriha. Ya. Tenang, saya bisa menghandle itu semua. Karena saya tahu ilmunya ini. Cara ngurusi seperti ini saya tahu. Ya, saya tahu, enggak usah khawatir. Wa ahroja Abu Syekh an Abdul Aziz ibni Munabih an Abih. Qala ta'arradat imra'atul Aziz li Yusuf alaihi salam fit thoriq. Jadi istrinya Kitfir Aziz ya, yang sudah jadi janda, itu ketemu Yusuf di jalan ceritanya ya. Kata marobiha ya. Faqalat alhamdulillahilladzi ja'alal muluka bimaksiyatihi abidan wa ja'alal abid bitaatihi muluka. Lah, di perjalanan itu Zulaikha mengatakan segala puji bagi Allah yang menjadikan para raja atau orang-orang kaya menjadi budak karena kemaksiatannya. Dan alhamdulillah Allah menjadikan seorang budak sebagai raja, sebagai penguasa karena ketaatannya. Ya. Terus fa'arafaha fatazzawajaha fawajadaha bikron. Nah, kemudian ya Yusuf ya masih kenal dengan Zulaikha, itu masih kenal, terus pada akhirnya dinikah. Pada akhirnya dinikah. Terus setelah dinikah ya ternyata masih gadis, walaupun statusnya janda. Ora diapa-apakno mbek bojone sing lawas, kan? Jadi wakana hibuha min qablu layak tinisa. Jadi suaminya yang terdahulu impotensi. Ya. Akhirnya menikah ya punya anak di situ. Ya. Wa kadzalika, dan seperti demikian itulah makana menempatkan kami Allah li Yusufa pada Yusuf fil ardi, di bumi di sini bumi Mesir, yatabawwa'u serasa bertempat atau seraya bertempat dia Yusuf minha dari bumi Mesir, haitsu yasa, di mana menghendaki dia Yusuf. Ya seperti demikian itulah kami memberi nikmat kepada Yusuf dengan dibebaskan dari penjara. Ya, dengan dibebaskan dari penjara
Seperti itu juga kami tempatkan Yusuf di bumi Mesir, seraya dia bertempat sesuka hatinya. Ya, haitsu yasa, sesuka hatinya. Betul-betul Mesir itu di bawah kendali Yusuf. Rajane karek nongkrong-nongkrong ngono tok, ya kan? Yang ngurusi segala sesuatunya, politiknya, ekonominya, ketahanan pangannya, semuanya Yusuf. Itu semuanya Yusuf. Jadi orang keluar dari penjara, orang di penjara itu kan dikungkung, kemudian dibebaskan. Wah, itu senengnya luar biasa. Setelah di luar penjara pun Yusuf masih dibebaskan. Yatabawwa'u minha haitsu yasa. Jadi penjelasannya seperti itu. Sebagaimana kami memberi nikmat pada Yusuf yang asalnya di penjara terus bebas, seperti itu juga kami tempatkan Yusuf di bumi Mesir, seraya dia bisa bertempat di mana saja menurut kehendak dia, sesuka hatinya. Jadi dari penjara terus bebas itu sudah seneng, setelah bebas masih diberi kebebasan lagi. Tapi berhubung Yusuf orang baik, wama ubari'u nafsi itu tadi, nah, Yusuf ya tetap tidak saenake dhewe, itu ya tidak. Ya. Nusibu memberikan kami Allah atau menimpakan kami Allah birahmatina terhadap rahmat kami Allah, man pada siapapun nasa yang menghendaki kami Allah. Jadi setelah mengalami sempit istilahnya, terus di penjara, ya itu kami memberikan rahmat kami kepada siapapun yang kami kehendaki. Wala nudhi'u dan tidak akan menyia-nyiakan kami Allah ajrul muhsinin pada upahnya orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jadi dalam tafsir Jalalain, wa fil qissati annal malik tawajjaha wa khatamahu wa wallahu makanal aziz. Jadi Raja Royan bin Walid ya simpatik pada Yusuf, meresmikan Yusuf sebagai orang kepercayaan, diberikan kedudukan, menggantikan Ketfir Aziz. Ya, Ketfir Aziz meninggal. Setelah itu Yusuf dinikahkan dengan istrinya Ketfir Aziz. Setelah itu mempunyai dua orang anak. Ya. Jadi wala nudhi'u ajrul muhsinin, dan kami tidak akan menyia-nyiakan upahnya atau pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Jadi pahala dan upah itu aslinya sama. Cuma kalau pahala kan upah dari Allah. Ya, aslinya ya sama saja.
Wala ajrul akhirah dan niscaya pahala akhirat. Iku khairun lebih baik daripada pahala dunia. Jadi khairun min ajri dunia. Lilladzina bagi orang-orang amanu yang beriman mereka, wakanu dan ada mereka iku yatakun bertakwa mereka. Ya. Dan pahala akhirat yang akan didapat di akhirat tentunya lebih baik daripada pahala dunia. Pahala dunia mentok jadi apa? Ya jadi raja itu kan. Jadi raja, jadi penguasa, uangnya banyak, apa meneh. Tapi habis itu ya mati. Raja mana yang tidak mati? Nah, sehingga wala ajrul akhirah khairun. Pahala akhirat itu tentunya lebih baik. Karena di akhirat juga jadi raja, pangkat, kaya. Tapi tidak mati, tidak sakit, tidak takut dikudeta. Nah, tentunya itu bagi orang yang percaya. Percaya apa? Ya percaya akhirat. Ya kan? Wakanu dan ada mereka iku yatakun, bertakwa mereka. Ya. Nah, terus setelah itu mulailah kita masuk ke 7 tahun paceklik. Ya, Sungai Nil kering, enggak ada airnya. Hujan juga tidak turun, air juga jarang-jarang. Tanaman ya mati, apalagi. Ya wis. Tanaman mati. Sehingga orang-orang ya makan dari hasil tabungan 7 tahun itu. Dan di negara-negara lain selain Mesir juga terjadi paceklik. Termasuk di negeri Kan'an. Negeri Kan'an ini negeri ini sapa? Ya negeri ini bapake. Negerinya Yakub dan anak-anaknya itu negeri Kan'an. Termasuk negeri Sam. Sam itu ya termasuk Baitul Maqdis dan lain-lain. Sehingga mau nggak mau mereka harus membeli bahan makanan ke Mesir dengan harga yang mahal. Monopoli dimainkan. Ya kan? Monopoli dimainkan. Ya. Sampai pada akhirnya orang yang sudah tidak punya apa-apa itu menjual dirinya sendiri. Wes, aku dadi budak ora popo sing penting iso mangan. Lah piye? Hah? Hah? Ya suka-suka dia. Kamu boleh beli makan bahan makanan di sini, tapi harganya sekian. Mahal, ya kan? Lah aku ora ndek dhuwit, ya iku urusanmu. Lah mbiyen ora nurut aku ya awakmu. Ya kan? Dulu kan aku suruh kalau panen negara siap menyimpannya, kan gitu kan? Ya kan? Nanti pas paceklik kita bagi secara baik. Lah kamu nggak nurut ya? Kamu lebih memilih menyimpan bahan makananmu sendiri. Setelah itu bahan makananmu busuk. Sekarang kamu kelaparan. Lah kalau kamu pengen beli makanan di tempatku, di tempatnya Yusuf,
atau beli makanan ke negara, istilahnya kan gitu. Ya pokoknya harganya sekian. Aku nggak punya uang, ayo urusanmu. Lembian gak nurut ya. Terus pi, ya sudah, hartanya habis, semuanya habis. Bahkan dia rela jadi budak agar bisa tetap makan. Para penyembah berhala sing dadi oposisi itu melarat-rat wis. Ya, melarat-rat. Ya termasuk nanti saudara-saudaranya Yusuf yang di luar negeri itu juga melarat-rat. Wis entek ora duwe apa-apa. Tapi ya enggak sampai menjual diri itu ya enggak. Ya, enggak sampai menjual diri. Yusuf masih punya rasa kasihan. Sampai seperti itu. Kejem. Ya enggak. Enggak. Hah? Loh iya, dunia itu seperti itu. Makanya tak kon ngaji ku ben pinter awakmu. Donya iku koyo ngono kuwi. Dulu waktu belum paceklik, ya kan? Kita masih bisa nanam itu. Kan kesepakatannya hasil panennya biar disimpan negara, ya kan? Nanti negara yang ngatur ketahanan pangan. Kalau kamu nurut, sekarang tak kasih. Kan gitu. Lah dulu kamu nggak nurut. Bahan makanan yang kamu tanam, kamu panen, kamu simpen sendiri. Cara nyimpennya salah, akhirnya busuk, tidak awet. Sekarang kamu lapar. Ya kan urusanmu. Kalau dulu nurut aku, sekarang kamu tak urusi. Fair kan? Lah aku luwe. Lah bondomu kuwi nggih tuku panganan. No tak doli, tapi harganya sekian. Kok mahal? Lah urusanmu. Ngeman bondomu tak ngeman nyawamu, kan gitu kan? Hah? Ya sudah, hartanya untuk beli makanan dengan harga mahal. Setelah hartanya habis, pacekliknya masih tetap berjalan, 7 tahun. Laparnya tiap hari. Sekarang saya enggak punya apa-apa, ya terserah. Lah terus gimana caranya biar saya tetap makan? Ya jualah dirimu sendiri itu. Gelem enggak tadi budakku, tak tuku awakmu. Ya wis, akhirnya yang ngono. Nah, daripada mati. Ah, dengan itu berhala-berhala di Mesir bisa disingkirkan. Penyembahan berhala dihentikan. Ya kan? Sehingga agama Islam betul-betul berkuasa di era Yusuf itu. Nah, itu berhalamu sing teko emas iki dolen rene po. Hah? Lumayan kan? Berhala salih disembah terus mari ngono didol. Hah? Masuk akal enggak? Masuk akal itu. Lah nek awakmu sik tetep nyembah berhala ya sembahan berhalamu iku. Tapi luwe lho ya. Hah? Akhirnya keimanannya pada berhala luntur, berhalanya didol.
gawe mangan. Lumayan iku emas dilebur dadekno cincin berlian lah lumayan dadekno cincin gelang kalung lah ya lumayan. Jadi dengan paceklik itu Mesir bukan hanya terhindar dari paceklik tapi justru malah kaya raya. Ya, justru malah kaya raya. Terus berhala-berhala bisa disingkirkan. Karena para penyembah berhala akhirnya sadar, ternyata berhala yang selama ini aku sembah tidak bisa menyelamatkan aku dari kelaparan. Ya kan? Ya sudah, berhala-berhala yang berharga itu yang dari emas, dari perak, dari jual aja. Lumayan oleh gandum sak kilo. Gawe mangan, ora ketang sedina tarung dina. Wis otomatis ada kegoncangan ekonomi, semuanya goncang. Sak agama-agamane goncang kabeh. Mudeng. Itu makna yang tersimpan seperti itu. Sekalian rajanya juga masuk Islam. Kalau rajanya memang sejak awal sudah masuk Islam. Jadi pengikutnya Yusuf. Jadi secara agama rajanya itu ikut Yusuf, secara bernegara Yusuf harus laporan pada raja, profesional. Ngerti? Profesional namanya. Wes ya, mudeng ya. Akhirnya termasuk para narapidana sing nduk penjara-penjara iki ditowokno kabeh karo Yusuf. Lah mereka sudah baik. Jadi kaya-kaya mereka. Karena sudah menjadi pengikut setianya Yusuf, otomatis ya digaji. Yang asalnya kaya-kaya itu, ya penyembah berhala yang kaya-kaya itu, jatuh miskin. Gantian seperti ucapannya Zulaikha tadi. Ya, orang yang asor, rendah, bahkan budak karena taat Allah jadi raja sekarang. Termasuk Yusuf. Dan para penyembah berhala yang kaya-kaya itu sekarang jatuh miskin. Entek bangkrut. Bahkan dia menjual dirinya sendiri. Bukan sekedar miskin, ya dadi budak barang. Ora enek sing didol ya ngedol awake dhewe. Waja'a dan datang sapa ikhwatu Yusuf. Saudaranya Yusuf. Kecuali Bunyamin. Ya, kecuali Bunyamin. Bunyamin itu adiknya Yusuf. Jadi punya anak laki-laki 12, yang ke-11 Yusuf, yang ke-12 Bunyamin. Yang datang ke Mesir itu adalah kakak-kakaknya Yusuf. Bunyamin jaga bapake. Ya, Bunyamin jaga bapaknya. Karena di negeri Kan'an, di negeri
Nabi Yakub juga terjadi paceklik, nggak ada yang dimakan, mau nggak mau datang ke Mesir. Ya, mau nggak mau datang ke Mesir. Fadakhalu maka masuk mereka. Alaihi atas Yusuf. Jadi mereka beli bahan makanan karena mendapat kabar bahwa kerajaan Mesir, khususnya petinggi Mesir, jual makanan, kan gitu. Terus mereka masuk ketemu Yusuf. Fa'arafahum maka kenal dia Yusuf hum pada mereka. Yusuf masih kenal betul. Ini kakakku sing rodok mokong iki jenenge iki sing rodok menengan tapi mangane akeh jenenge iki. Masih apal Yusuf. Wahum dan mereka saudara-saudara Yusuf lahu pada Yusuf iku mungkirun orang-orang yang pangkling. Apa pangkling? Mungkirun itu pangkling. Apa? Tidak kenal. Orang-orang yang tidak kenal. Ingkar artinya tidak kenal. Lah mereka sudah tidak mengenali Yusuf lagi. Pertama karena sudah lama tidak ketemu. Lebih, ngawur 7 tahun, lebih. Ya. Yang kedua, mereka punya keyakinan Yusuf sudah mati. Gitu loh. Pertama karena ya sudah lama nggak ketemu. Yang kedua, mereka punya keyakinan Yusuf sudah mati. Nah terus mereka berbicara dengan bahasa Ibrani. Bahasa apa itu Ibrani? Ya bahasa Ibrani. Jadi kitab Taurat Injil yang asli itu bahasanya bahasa Ibrani. Lah Yusuf ngomongnya dengan bahasa Mesir. Yusuf ya bisa bahasa Ibrani. Ya. Nah, mereka ya enggak begitu fasih bahasa Mesir. Lah terus Yusuf iki rodok drama iki. Pura-pura kan enggak kenal Yusuf juga. Ya. Terus Yusuf tanya, "Kalian dari mana?" Ya ditanya betul. Dari mana kalian? Dari negeri kan. Mau apa ke sini? Lumrah kan? Mau apa ke sini? Lah mereka jujur. Kami pengen beli bahan makanan. Jadi lil miroh. Jadi untuk membeli bahan makanan. Yusuf ngeles lagi, ya bohong kalian. Kalian mata-mata ya. Mau jajah ke sini kan? No. Jangan-jangan kalian mata-mata ke sini. Ya seperti tak jelaskan tadi bahwa negara yang sudah hampir bangkrut dan bangkrut, yes, kemungkinannya ya itu. Daripada bangkrut terus mati kelaparan, yes, mending nyerang negara lain. Wong padha matine nek umpama kalah, ya kan? Nah terus sebelum perang itu ya biasanya ngirim mata-mata, mengamati kekuatannya negara yang mau dijajah itu berapa, jumlah pasukannya berapa kan gitu kan. Nanti sumber daya yang bisa dirampas itu berapa, dihitung perang itu.
Terus misalkan negara A nyerang negara B, ini biaya nyerang sana itu sampai menang kurang lebih 100 triliun. Lah terus sumber daya yang bisa diambil berapa? Cuma 50 triliun. Rugi perang. Ya kan? Tapi kalau 200 triliun masih untung. Teruskan. Perang itu juga bisnis. Perang itu juga bisnis. Lah Yusuf jangan ngomong sama saudara-saudaranya. Jangan-jangan kalian ini mau nyerang sini. Kalian mata-mata ini. Lah terus mereka ngomong enggak. Ya ma'adzallah. Enggak, kami enggak ada niat nyerang. Jadi kami ini dari negeri Kan'an. Kami ini anaknya seorang nabi. Oh, gayane ngono. Batine Yusuf. Anggite anake awakmu tok. Kami ini adalah anak seorang nabi, yaitu Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub. Ya. Terus Yusuf ya tanya, "Lah, anake Nabi Yakub ya awakmu tok ngono ta?" Iya. Mereka menjawab, "Ya enggak. Sebenarnya Yakub itu punya 12 anak." Jujur, mereka jujur. Karena enggak ada kepentingan apa-apa. Ya, mereka jujur. Anaknya 12. Cuma yang satu hilang. Sejak kecil. Ngono. Padahal sing ngilangno ya wong-wong kuwi kan gitu kan. Ya. Yang hilang itu adalah anak kesayangan, jujur. Terus masih ada satu lagi. Itu saudara kandungnya Yusuf yang hilang itu namanya Bunyamin. Dia jaga bapak di rumah. Ngono kuwi. Temen lo ya, ngono. Iya, Yusuf itu ahli politik. Ahli politik. Sudah puluhan tahun terjun di politik ini sudah. Apal ngono kuwi. Ya. Jadi Bunyamin di rumah itu dalam rangka menghibur bapak di rumah biar ada yang nemeni, biar ada yang jaga gitu. Terus Yusuf itu juga bisa mengendalikan emosinya betul. Kakak-kakaknya itu diperlakukan istimewa, tidak seperti tamu yang lain. Kena nuruti mangkel ngono ya apa Yusuf? Langsung digepuki nek nggon niku. Ya. Wong 10 gak iso mulih. Iya kan? Tapi betul-betul diperlakukan istimewa. Ya. Kayak mangan sing enak, ya kan? Kayak sembarang kalir, ya. Pokoknya diperlakukan istimewa, tidak seperti tamu-tamu yang lain. Wes dikongkon mangan enak, adus-adus sik kono iku pakaianmu dicuci. Pirang-pirang dino gak adus. Iya kan perjalanan dari negeri Kan'an ke Mesir itu juga berhari-hari naik onta. Tuh. Wes ya. Salat sik.